Jangan coba-coba mau tidur enak di rumah selama 2 minggu. Kena hukuman, hukuman berat. Pecat. Pecat. Itu aturan. Moderator SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat moderator SWA. Ketemu lagi dengan kami. Malam ini kita kedatangan tamu seorang pejabat pada lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang dikenal sangat disiplin dan punya suara yang merdu juga. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ahmad. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Pak. Pak ini kan dikenal sebagai salah satu pejabat yang paling disiplin. Disiplin ini bukan saya disiplin dalam masalah apel pagi maupun apa. Tapi Pak ini detail betul. Disiplin pakaian dari ujung kaki sampai ujung rambut lah. Apa ini Bapak memang dari dulunya seperti itu atau bagaimana? Dan latar belakang Bapak seperti apa supaya teman-teman mungkin PNS yang ada di Kepulauan Sula ini tahu profil Bapak sebenarnya dari awalnya seperti apa? Silakan Pak. Baik, moderator SWA yang saya hormati, sedikit cerita tentang pribadi saya. Bahwa saya diangkat jadi pegawai negeri pada saat lulus SMA. Saya diangkat dengan pegawai golongan 2, pengatur muda. Dan selanjutnya 1 tahun kemudian saya mengikuti seleksi masuk ke Akademi Pemerintahan dan Negeri Ambon. Dan di sanalah mungkin pembentukan disiplin saya, karena memang pada pasca kami sekolah dan selanjutnya kami mengikuti apa yang disebut dengan resimen mahasiswa. Kami 2 kali dalam pendidikan kurang lebih 3,5 tahun, 2 tahun berturut-turut kami dididik oleh para tentara-tentara yang ada di Suli, di Dodiklat Suli, sehingga di sanalah terbentuknya watak saya, karena saya mengikuti apa disiplinnya militer ya, disitulah saya ikuti, apalagi sekolah kami yang begitu disiplin di APDN. Dan alhamdulillah karena pengaruh sekolah dan kurang lebih 2 tahun kemudian saya ikut pendidikan yang lebih tinggi, yaitu saya ikut seleksi masuk ke Institut Ilmu Pemerintahan dan saya bisa lolos dan bisa kuliah sampai selesai dan ditugaskan di kecamatan, pindah ke sana kemari. Dan saya itu orang yang paling mau saya bilang bahwa saya tidak mau datang terlambat sebelum pimpinan datang, sehingga membuat saya selalu siap mendahului rekan-rekan apalagi pimpinan. Jadi kalau Pak Mail sering melihat saya harus hadir lebih dulu tatkala berada di kantor, itu karena watak yang telah dibentuk pada saat saya berada di Institut APDN. Jadi itulah kenapa beta sendiri pernah pesimis mulai dari golongan 2, karena ada contoh nih luar biasa. Jadi pas sebenarnya itu masuk dengan golongan 2. Saya lulus SMA itu umur 20 tahun saya langsung masuk pegawai dengan golongan 2. Waktu itu ada istilahnya formasi kecamatan. Formasi kecamatan. Di mana saya waktu itu diangkat dari pegawai golongan 2 di Kecamatan Taliabu Timur di Dova. Oh, waktu itu Taliabu Timur masih Dova, Pak ya? Iya. Beta selentik sedikit, Pak, tadi Pak di sekolah APDN di Ambon. Di Ambon berapa tahun? 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Terus tugas pertama di mana Pak? Saya setelah dari APDN Ambon saya tugas di Kecamatan Kayoha. Staf di sana? Iya, saya jadi staf di sana dan alhamdulillah. Berapa tahun Pak? Saya kurang lebih 2 tahun, tapi karena pendidikan APDN itu adalah D3, D3 pemerintahan, sehingga saya mendapat kenaikan pangkat lain. Jadi 3 tahun setelah saya lulus APDN saya dapat 2C. 2C. Oh. Jadi saya dipromosi sebagai kepala urusan pemerintahan saat itu di Kecamatan Kayoha. Jadi tadi beta bilang Pak ini pun disiplin, beda dengan beta 9 pejabat lain yang disiplin. Tapi Papi disiplin detail sekali. Mulai dari masuk keluar kantor, pulang kantor, sampai berpakaian. Itu yang beda dari Pak itu. Terus yang ketiga, Pak bisa kenal pegawai semua. Itu yang beta rasa satu hal yang paling unik dari Pak itu. Karena Pak bisa kenal semua pegawai. Beta saja yang pegawai yang seharian selalu sama-sama di Tawang banyak, mungkin beta kalah dengan Pak kalau mau kenal orang. Pak bisa tahu itu orang itu si A itu tinggal di mana, tugas di mana. Itu kira-kira Pak tipsnya bagaimana itu Pak sampai bisa begitu Pak? Iya, jadi sebenarnya saya bisa kenal teman-teman ini setelah saya dididik juga pada saat saya mengikuti pendidikan penjenjangan. Misalnya saya di ADOM, kita kan ada kelas yang namanya outbound.
Outbound itu belajar di luar kelas, tapi kita mendekati satu dengan yang lain. Pada saat itu kan untuk bagaimana supaya bisa menjadi teman, ya kita cuma dengan waktu sekian dalam grup kurang lebih manusia 20 orang, setidaknya kita mencari orang yang dia ini tipenya seperti apa. Kalau dia agak nakal, kita barangkali kita dulu mendekati dia sehingga kita lebih hafal dia. Jadi rata-rata orang yang saya kenal sekarang di ASN di pegawai negeri itu, saya mencoba mendekati, melihat sepak terjangnya orang itu. Dia ini kata kasarnya, dia kalau kehidupan keseharian di lingkungan rumah misalnya, di keseharian di lingkungan dia berada, saya bisa tahu orang itu, dia ini malamnya bisa suka begadang, kata orang Sula, orang Ambon begadang. Tapi begadangnya dengan macam-macamnya, bisa juga mungkin dengan ada temannya, dengan tren. Kalau sekarang kan biasa orang istilahnya kepala biru, mungkin di sana ada minuman yang mereka teguk di sana, makanya saya lebih cenderung. Tapi kalau yang biasa-biasa itu secara tidak langsung dari hari ke hari kan pasti kita bagaimana untuk menjadi teman yang baik, ya sekurangnya harus kita kenal dulu tuh. Iya, seperti begitu. Iya, tapi beta aku juga Pak bisa hampir kenal semua pegawai itu yang beta memang ini caranya bagaimana bisa kenal. Jadi kan sebenarnya tidak susah-susah amat sih mau bisa berteman dan bisa mengetahui orang. Tinggal saja dia ini di kelompok ini. Jadi kita melihat sepak terjang dia di dalam kelompok, misalnya dalam lingkungan dinas ini, dia itu top tidak, dia bagus tidak. Yang kita kenal dia bagus, berarti orang ini bisa dijadikan teman. Jadi kenal dia ini bagus tapi suka begini, suka keluyuran, seperti begitu. Jadi dari mungkin pendekatan saya, apalagi kalau saya tahu dia nakal, saya cuma perhatikan dan saya pasti panggil, kamu kenapa harus begitu? Dan saya mesti tegur sehingga dengan sendirinya ada hubungan emosional. Hubungan emosional ini bukan karena kita marah, tapi hubungan emosional. Mungkin karena dari nampak dia nakal, dia bisa jadikan saya teman. Dan rata-rata yang saya kenal dia, sepak terjangnya pasti berkurang. Kalau misalnya dia sering keluyuran, begitu saya kamu sih malam berada di sini, pasti dia malu. Kan kalau saya lihat Michael kan beda. Kalau Michael kan suka berteman dengan orang-orang yang mungkin ya aduhai lah, misalnya dengan orang-orang di seputaran keuangan. Tapi kalau saya kan tidak. Saya bukan aduhai itu baik. Kan saya dengan siapa saja. Kan saya bilang prinsip kerja saya ini kan teman, kawan dan sahabat itu sangat dekat dengan saya. Kalau lain-lain kan saya tidak pernah dalam pekerjaan, saya tidak pernah berpikir bahwa orang itu punya harta yang cukup banyak, punya uang yang cukup banyak. Saya tidak pernah berpikir. Tapi untuk menjadikan teman ini siapa saja, yang penting kita bisa low profile dan bisa melaksanakan tugas kedinasan dengan baik. Baik Pak, luar biasa Pak. Kisah singkat ini yang beta dengar ini mungkin jadi satu contoh buat ketorang yang pegawaian dari Papes junior ini. Mungkin ketong bisa sama Pate, paling tidak ketong bisa ikuti jejak Pape profil ini, hal-hal yang positif yang bisa ketong dapat dari Pak selama ini. Jadi oke lah Pak. Jadi kita kembali ke masalah disiplin. Yang tadi pas di setiap apel yang Pak ambil itu, Pak selalu tekankan tentang disiplin pegawai. Di sini di forum ini kira-kira tong ingin dengar lebih detail lagi disiplin yang bagaimana yang Pak inginkan untuk tong pegawai negeri ini yang sesuai dengan PP 53, terus ada perubahan lagi di PP 93 Pak? 94 maaf. Mungkin Pak bisa dijelaskan secara singkat. Yang jelasnya bahwa peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2010 tentang disiplin pegawai maupun yang berubah dengan peraturan pemerintah 94 tahun 94 nomor 94 tahun 2021 ini sesungguhnya dia sama, sesungguhnya sama. Cuma ada perbedaan isi di dalam tindakan hukuman misalnya. Sanksi hukuman yang diberikan itu kalau PP 53 dulu misalnya teguran lisan, teguran tertulis maupun pernyataan tidak puas ini dengan limit tidak masuk kantor misalnya kita lipat 5 hari, 10 hari, 15. Tapi di PP 94 ini dia jadi berkurang.
dia tidak masuk kantor 3 hari, 4 hari, 7 sampai 10 hari, ya itu sudah masuk dalam kategori hukuman ringan. Sementara ya. Nah, kalau di PP 53 dulu biasa akumulasi. Sebenarnya perhitungan akumulasi. Jadi misalnya hari ini Baya dan Mail misalnya datang ke kantor ya. Datangnya di jam 9. Sesungguhnya itu Baya dan Mail sudah kurangi 1 jam masuk kantor. Kurang 1 jam masuk kantor. Besok lagi misalnya setengah jam lagi, berarti 1 tambah setengah jam, 1 jam setengah. Oh, akumulasi. Perhitungannya 7 jam misalnya, berarti Baya dan Mail sudah kategori 1 hari tidak masuk kantor. Dengan sendirinya bisa dihitung. Jadi perhitungan 1 tahun. Oh, 1 tahun? 1 tahun. Berarti kira 1 bulan? Tidak, 1 tahun. Jadi agak ringan dibandingkan yang lalu. Jadi 1 tahun kalau sing masuk 10 hari? Ya, 7 sampai 10 hari itu kita masih hukuman ringan. Dengan pernyataan tidak puas. Tidak puas. Terus yang kalau dinaik lagi? Ya, kalau hubungan yang persoalannya di hukuman sedang ini. Hukuman sedang. Kalau kemarin kan misalnya di PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, kita tidak masuk kerjanya di kelipatan 20 misalnya. 20 hari. 20 hari, 25 hari, 30 kan berarti yang diberi hukuman itu penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih jabatan setingkat lebih rendah. Tapi sekarang tidak di PP 94. Nah, kalau kita tidak masuk dalam limit waktu 11 sampai 13 hari, 14 sampai 16 hari, 17 sampai 20 hari, yang sanksinya agak kurang bagus menurut saya, karena terjadinya pemotongan tunjangan kinerja kita yang mungkin enak-enaknya kita 1 bulan kita terima misalnya utuh golongan 2 dengan 1,5 juta. Nah, bisa berkurang 25% kali 6 bulan, 25% kali 9 bulan, 25% kali 12 bulan. Itu tergantung dari tadi limit jumlah hari yang tidak masuk. Akumulasi 1 tahun tadi. Itu sanksi sedang. Sanksi sedang. Kalau sanksi berat? Sanksi berat kok. Penurunan pangkat. Sanksi berat itu turun jabatan 1 tingkat lebih rendah, terus pembebasan dari jabatan, non-job. Tapi limit waktu 1 tahun. Terus ada juga pemberhentian dengan tidak terhormat. Pemberhentian dengan tidak terhormat ini apa? Sanksi apa itu ketemu kesalahan apa itu yang lebih ada? Kalau sesuai dengan peraturan PP 94 tidak masuk kerja 10 hari saja kita secara terus menerus. Jadi Mail dan Baya jangan coba-coba mau tidur enak di rumah selama 2 minggu. Kena hukuman berat. Pecat. Itu aturan. Jadi itu 1 tahun itu, Pak. Mau 1 tahun tidak hitung 1 tahun. Oh, akumulasi itu. Tidak. Akumulasi itu. Itu tidak akumulasi, tapi secara terus menerus. Berturut-turut. Hari ini tidak masuk, besok tidak masuk selama 2 minggu, berarti Mail bisa hati-hati. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman ASN yang ada di Kepulauan Sula, mari jadikanlah PP 94 untuk keseharian kita, untuk kita baca, sehingga aturan tentang hukuman disiplin itu betul-betul kita bisa hindari, jangan sampai, karena kita ingin sudah menjadikan ASN ini sebagai idola, pegawai negeri sebagai idola. Dengan sendirinya sebagai yang dituakan, saya mengajak teman-teman untuk jangan sampai kita dapat masalah karena cuma tidak masuk kantor. Sesungguhnya kalian tidak masuk kantor karena apa? Padahal kalian sudah digaji setiap bulan, digaji. Ya alhamdulillah, yang punya jabatan berada tunjangannya. Yang sekarang ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula juga dengan tunjangan TPP-nya, tunjangan kinerja. Kenapa tidak kita masuk kantor? Kenapa harus berleha-leha bersenang-senang di rumah? Sementara kita sudah jadikan ASN PNS ini sebagai idola kita. Dengan sendirinya tidak ada kata lain selain masuk kerja. Jadi yang Pak bikin selama ini bukan pasti suka tumbuh, Kang? Tidak. Rekan-rekan ASN, saya sangat senang dengan kalian. Tapi jangan saya sangat sayang. Makanya yang paling terakhir tadi saya bilang, jangan karena kalian tidak masuk, kan saya berkeinginan untuk kalian ini kalau pensiun dari pegawai. Jangan diberhentikan dari pegawai. Saya terus terang saja, bukan karena saya tidak suka, tapi saya paling marah kalau melihat orang itu ASN itu dia malas. Berarti kan dia lalai, tidak masuk kantor. Aturan kan dia bisa kena masalah. Apa itu teguran lisan, pernyataan tidak puas dari pimpinan, atau dia
pemotongan tunjangan kinerja atau diturunkan pangkatnya, jabatannya setingkat lebih rendah. Kan saya tidak senang. Iya. Nah, makanya tadi kalimat yang paling terakhir di apel tadi pagi, saya mengajak kalau boleh yang tidak masuk kantor, tidak usah berpikir yang macam-macam. Mari masuk kantor dulu. Masuk kantor, datang lapor diri, masuk jam sesuai jam. Bisa izin lagi, bisa kembali ke rumah, balik lagi. Iya, karena itu kan disiplin sanksi beratnya itu Pak. Iya. 10 hari berturut-turut. 10 hari berturut-turut. Itu sudah bisa dipastikan diberhentikan dengan tidak terhormat. Dibebas tugaskan non-job itu. Non-job. Dan diberhentikan. Dengan tidak terhormat. Diberhentikan dengan tidak terhormat. Berarti pensiun mesin apa? Iya. Karena kelalaian. Itu. Wah ini barang ini memang belum disosialisasikan atau bagaimana Pak? Ini bahaya. Sekian hari saya mengambil apel dengan itu sosialisasi sudah itu? Itu bentuk sosialisasi. Iya. Itu bentuk sosialisasi. Makanya saya mungkin teman-teman yang paham itu apa ya? Teman belum paham atau memang karena pikir selama ini belum pernah yang kena begitu. Jadi bukan tidak kena. Sebenarnya ada ASN yang biasa kena hukuman. Cuma muncul pertanyaan dia, kira-kira kenapa sampai saya dapat hukuman ini? Iya. Misalnya pasca saya pada saat saya berada di kepemimpinan pemerintahan kemarin, diam-diam saya diberhentikan dari jabatan, dinonjob istilahnya begitu. Pertanyaan yang muncul saya, kira-kira kesalahan saya di mana? Saya mendapat hukuman berat loh. Itu hukuman berat itu? Hukuman berat. Iya. Tapi ya sebagai staf ya saya menerima itu. Nah, kira-kira ada jalan yang terbaik untuk saya kemana? Ya, yang terbaik ya saya bermohon untuk pindah ke Taliabu seperti itu. Ke negeri Siadofu. Berapa tahun sana Pak? Ya, hitung-hitungnya 2 tahun 4 bulan Pak. 2 tahun 4 bulan Tapi gaya ini kok bawa ke sana sudah? Oh iya. Ini kan cukup tahu saya di sana. Dan saya tidak segan-segan untuk menunjuk. Iya. Kebetulan karena ASN di Pulau Taliabu itu kan rata-rata pimpinan itu berasal dari guru. Saya bisa contohkan mereka. Sebenarnya bapak-bapak yang ada di samping kiri saya ini harus menjadi contoh karena bapak-bapak ini kan sebelumnya dari guru. Guru itu dia hadir sebelum siswa hadir. Apalagi dia mendapat tugas sebagai guru jaga. Dia datang buka pintu pagar. Dia periksa kelas-kelas untuk nanti siswa datang masuk. Kenapa sekarang sebagai seorang pimpinan tidak menjadikan contoh buat staf yang dia pimpin? Pak posisi uniknya di situ Pak detail sekali itu. Itu yang memang sing ada, bukan betul bilang menyesuaikan pejabat lain, tapi memang sing ada di pejabat yang lain sampai hari ini. Karena hal-hal detail, hal-hal yang kecil Pak bisa jelaskan dan Pak kasih solusi. Iya, jadi kan begini, sebenarnya apalah artinya kita banyak bicara. Iya. Tapi jadilah kan contoh untuk diri kita. Misalnya setiap hari saya harus datang kantor. Saya mengajak teman-teman yang malas, mungkin yang hari ini tidak sempat masuk kantor, saya ajak untuk dia masuk. Tapi teman yang lain ini karena dia tidak mau bicara disiplin, makanya bisa kita lihat tuh ada yang malas, nanti selesai apel baru dia datang. Itu tipe pemimpinnya dia. Karena memang seperti itu. Jadi begini Pak, tadi waktu apel beta ada sedikit tergelitik dengan Pak pernyataan satu, dan itu memang di luar dari tompi pemikiran. Pak ini tahu ada sedikit tahu hal-hal banyak sampai tingkat sapi bera. Pak tahu di waktu. Pak tahu di waktu pagi. Itu bagaimana Pak? Ya, yang jalannya saya tadi tiba di kantor itu kurang lebih ada ASN yang sudah mendahului saya itu. Saya hitung-hitung tadi sekitar 7 orang. Iya. Saya menuju tempat istirahatnya mereka yang di paling sudut kanan. Iya. Nah, itu saya lihat Pak Hamdan, terus yang pariwisata. Iya. Dia termasuk orang yang disiplin juga. Iya. Saya melihat kok sapi ini beranya 2 tempat, yang satunya cair, mencret, tapi saya lihat kondisinya baru. Yang sana juga tumpukannya kelihatannya baru. Berarti baru saja terjadi. Berarti di sela-selanya mungkin di waktu pagi setelah dia makan rumput yang masih dengan embunnya itu mempengaruhi perutnya. Makanya sesuai ilmu yang sedikit saya tahu dari peternakan itu,
jangan melepas binatang sebelum embunnya kering. Supaya? Maksudnya kalau dia makan rumput pada saat ada embunnya itu mempengaruhi ususnya yang di dalam. Itu. Makanya bisa juga mencret. Tapi kalau dia pada pasca lepas dari kandang pada saat embunnya sudah kering, berarti dia makan betul-betul makan rumput, makan daun, maksudnya makan daunnya. Iya, oke. Jadi tadi katanya cuma intermezzo Pak. Nah itu Pak, tong kembali ke disiplin ulang nih. Betul masih ingin cerita tentang disiplin ini, karena ketong ini mau disiplin, tapi kalau ketong diri sendiri disiplin juga setengah mati Pak. Mungkin Pak bisa kasih tips untuk ketong kira-kira kalau ketong disiplin, tong contoh sama beta nih Pak, mungkin alhamdulillah Pak tahu persis beta menjabat ini, Pak juga tahu ini proses. Jadi beta cuma cerita lagi, menjadi pejabat kecil sama orang, Pak juga tahu ini proses. Beta ingin disiplin, beta pegawai, selama ini beta sulit. Ini terus terang saja, beta agak sulit karena beta pun diri juga kurang disiplin. Ini kalau saya bicara disiplin menyangkut dengan kehadiran misalnya. Iya. Misalnya tepat mengikuti apel. Saya lihat Michael Mail ini, kalau waktu malam ini kan waktunya banyak terbuang, banyak baca cerita, ngobrol dengan teman-teman. Iya. Itu mempengaruhi waktu tidur. Mempengaruhi waktu tidur. Durasi tidur. Waktu tidurnya itu mempengaruhi. Misalnya saya sesibuk apapun jam 10 saya naik tempat tidur. Begitu Mau Pak? sono tidak sono tetap jam 10 saya naik tempat tidur. Begitu Pak? Dan jam 5 setengah 6 sudah harus bangun. Dari dulu itu sekarang itu terbawa buat anak saya, istri saya. Jadi misalnya ada hajatan undangannya misalnya jam. Itu pengaruh dan bayar lagi. Jangan salah bayar. Bapak kan kepala keluarga. Bapak yang mengatur waktu gitu. Misalnya undangannya jam 10. Iya. Mereka kan tahu persis bahwa saya itu gerakannya cepat. Iya. Gerakan cepat. Oh, ini mau undangan ini Pak? Misalnya undangan. Nah. Berarti dari waktu malam itu saya sudah siapkan baju apa yang harus saya pakai, celana apa yang harus saya pakai. Itu sudah siap dari malam. Bukan nanti besok jam 10-nya, setengah 10-nya baru saya sibuk-sibuk. Bayar dengar itu. Jadi begitu. Jadi akhirnya itu terpengaruh oleh istri saya. Jadi terbawa semua iya. Keluarga di dalam rumah. Kalau saya bilang berangkat jam 10, jam 9 mereka setengah 10 mereka sudah siap. Oh jadi Pak mau bilang ini disiplin dari rumah dulu? Dalam rumah. Terus membiasakan diri misalnya tidur yang sedianya jam 10 kenapa harus jam 12, jam 1, jam 2 dengan sendirinya waktu tidur berkurang. Iya. Dan itu memang mempengaruhi ke waktu bangun. Orang harus bangunnya jam 7, Pak Mail pasti bangunnya jam 9. Bagaimana? Itu bisa terjadi, makanya. Dan memang kesehatan juga bilang begitu, tidur itu harus jam 10. Jam 10 setidaknya jam 8 jam harus kita istirahat. Iya, 8 jam. Nah, sekarang ada hubungan dengan staf misalnya. Iya. Karena saya menunjukkan bahwa saya harus disiplin, saya datang tepat waktu. Ya, begitu mereka tidak datang tepat waktu, kan kita bisa tegur. Dan pada akhirnya saya ajak mereka, yang terlambat menasihati yang terlambat. Kan pasti dia berpikir, daripada nanti saya yang terlambat, saya nasihat, bukan dia yang datang duluan, dia nasihatnya, tapi orang terlambat, nasihat orang terlambat. Dan itu saya pernah buat pada saatnya masih kabupaten ini baru pertama dibentuk, dan waktu itu Pak Said Ahmad. Waktu itu datang terlambatnya Ibu Dila dan Pak almarhum Pak Haji Lukman. Begitu dia datang, Ibu Dila tidak mau masuk lagi karena dia tahu saya, dia mungkin berpikir abangnya itu, saya abangnya, dia takut nanti saya tegur dia. Yang masuknya Pak almarhum Pak Haji Lukman. Pak Haji Lukman tanya saya, "Mat, apa yang saya bikin?" "Sudah Pak Haji, saya kasih siap anak-anak, Pak Haji nasihat mereka. Seperti saya yang punya jabatan saya terlambat, saya ditegur, saya dikunci pintunya, apalagi staf adik-adik yang jadi staf biasa. Makanya mari kita merubah untuk datang lebih awal dan mengikuti APL. Kan tidak susah-susahnya kita bicara, yang penting kita ngomong baik-baik dengan mereka." Oke, satu lagi. Beta ingat apa pernyataan satu yang sampai hari ini beta ingin dengar langsung dari Pak. Pak pernah bikin pernyataan satu bahwa absen Suamanatol ini pembohongan. Ya. Nah, itu bagaimana? Pak bilang pembohongan bagaimana? Ya begini Bang, Pak Mail dan Ibu Baya kebetulan ini kan dua-duanya ASN. Satu ketika saya
saya datang dari Bobong. Iya. Saya sementara duduk cerita-cerita dan sama teman pegawai. Tiba-tiba datanglah istrinya di posisi jam 4 sore. Iya. Dia melaksanakan absen di mana, Mail? Di mana, Pak? Saya mau tanya, Mail, kira-kira di mana dia absen? Kan sedianya dia datang absen, pulangnya di kantor. Di kantor, Pak. Iya. Di kantor. Tapi dia datang di rumah yang saya dekati, yang rumah yang saya sementara kumpul teman-teman, berada di belakang Waihama itu, di jalan belakang di lapangan. Dia sambil menggunakan HP Android, dia foto. Saya bilang, bikin apa? Cari sinyal. Cari ya. sinyal untuk Dia absen. foto, dia absen. Makanya saya ke semua. Ternyata absen Suamanatul ini terjadi pembohongan. Karena dia absennya di rumah. Dia cuma bangun tidur, dia cuma cuci muka, dia pasang bedah sebentar, dipasang jilbab. Celana trainingnya di bawah, kemejanya di atas, dia bisa langsung foto. Ini kan dia kirim. Menyatakan bahwa dia baru saja selesai melakukan absen sore hari. Oh, jadi waktu itu Padahal dia melakukan absen di daerah yang bukan perkantoran. oh, berarti spotnya waktu itu belum kunci ke apa sama sekarang, Pak? Masih lokasi masih bebas ke apa? Dan sampai hari ini. Hari ini masih ada lagi, Pak? Ya. Masih ada hari Dan ini. sekarang sudah dikunci nih, Pak. Ah. Sudah dikunci nih. Kuncinya kan kunci di wilayah luar. Kalau saya kan dari Waihama kan bisa. Sebagai pimpinan saya diberi kesempatan. Oh, Pak masih ada dapat. Ya. Tapi teman-teman perlu Pak Mail dan Baya tahu, saya setiap hari ini kan melalui jalur Pohea. Begitu sampai di jembatan mau naik. Oh, jembatan yang mau naik ke kantor baru tuh. Kantor baru. Ah. ASN tanpa seragam dengan baju batik, dengan baju daster, yang penting mukanya pasang bedak bagus dengan jilbab bagus, dia bisa melakukan foto dan selanjutnya dia pulang ke rumah. Jam 8:30, 9 saya kejar. Jam 8:30, 9, jam 10 saya mengecek di ruangan-ruangan, kan tidak masuk kantor. Itu juga sama dengan pembohongan. Oh, jadi Pak, maksud pembohongan ini bukan sistem yang membohongi ketemu, bukan, tapi oknum. Oknum yang membohongi. Oh, jadi ini orang banyak ada yang berpikir ini persepsi ini beta bilang supaya Pak mungkin jadi informasi juga buat Pak, bahwa ada yang berpikir bahwa Pak asisten bilang sistem ini pembohongan. Maksudnya oknum yang absen ini yang berbohong. Bukan sistem. Bukan sistemnya. Aplikasinya bukan. Oh. Dan ini saya pernah sampaikan buat mantan kepala kepegawaian saya, Pak Haji M. Saya bilang, Pak, bukan. Oh, Melekoa. Saya bilang, Abang, aplikasi absen Suamanatul ini menurut saya ini dia kasih bohong ke orang. Bapak yang pejabat-pejabat dibohongi. Yeah. Berarti karena apa? Itu yang tadi saya ketemu itu. Banyak pegawai yang melakukan absen tidak di kantor, tapi melakukan absen di wilayah. Bukan juga rumahnya, di tempat yang penting lihat bangunan itu dengan bangunan permanen dengan catnya yang begitu bagus, dia bisa melakukan absen di situ. Jadi solusinya harus ada absen ini. Ya, harus ada manual. Itu absen manual itu sebagai tadi untuk perhitungan tadi itu. Akumulasi tadi. Iya. Memang bagus. Jadi begini, ketongan nih berpikir gini, Pak ini kenapa pikir seng maju? Artinya seng maju dalam arti kenapa tuh harus kembali ke belakang lagi? Tapi alasannya tadi sudah apa nih? Iya, Pak toh? Ya. Alasannya itu sudah apa? Karena dengan kasus-kasus tadi tapi tidak semua PNS begitu, Pak. Tidak semua ASN. Artinya kalau ASN 100 mungkin sampai ya 30 dia bermainnya di situ. Iya. Artinya nanti Pak Mail bisa lihat sendiri. Begitu dia absen, kan tinggal Pak Mail mengecek di stafnya atau teman-teman yang ada di kantor misalnya. Kok yang absennya sekian, kira-kira jam absennya sebelum jam 8, setelah jam 8 ini yang datangnya. Karena itu dipengaruhi oleh absen Suamanatul tadi. Jadi pikirnya itu selesai. Jadi sekarang ini baru kita kejar dengan absen manual. Jadi absen manual ini dan juga pimpinan SKPD juga harus lebih. Ya, sekarang kan jeli lagi, Pak. Sekarang menjadi tanggung jawabnya pimpinan. Iya. Walaupun SKPD sistem ini dibuatku bagaimanapun, tapi kalau sing ada kepedulian sama saya nggak, Pak. Makanya kan saya bilang apalah artinya banyak bicara, tapi tanpa dicontohi oleh diri pribadinya. Hari ini kita berkeok-keok bilang disiplin pegawai itu harus begini, PP 53, PP 94, tapi kita tidak menjadi contoh.
sejak kapan Mail bisa melihat saya kalau tidak masuk kantor? Itulah. Pas yang masukkan mungkin pas sakit. Saya sakit, terus ada perintah kegiatan di kegiatan luar luarnya dan pada di luar di luar daerah. jam 8. Dan pada di keluar daerah. Dan itu sudah menjadi putusan bahwa saya tidak mau masukkan, saya tidak masuk kantor selama saya berada di sekolah, terkecuali saya sakit dan tidak bisa bangun. Iya. Beta ke orang cerita disiplin sing ada lah Pak. Beta coba, tapi memang sulit juga pada ini karena memang kebiasaan saya Pak bilang Ala tadi. bisa karena biasa. Iya. Padahal kan dari PGI kan sudah ditempa dengan hal yang begitu. Saya militer, bukan saya militer Pak. Yang Pak bilang tadi militer. Itu Pak disulit berapa lama? Ini kembali lagi Pak. Ya. Saya latsar mil itu kan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Iya, terus suskalak juga 2 bulan. Selanjutnya saya di IB, saya mengikuti juga diklat kepimpinannya itu di sana di Condet. Kurang lebih 1 bulan juga di sana. Ini kalau hitung-hitung sama Supendi kan bisa pengen senjata sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya rakyat sistem HAMKAM rata itu kami disebut rakyat terlatih. Sewaktu-waktu kalau negara dalam keadaan darurat, kami bisa dipersenjatai. Pasukan cadangan. Iya. Tapi kami bukan cadangan nasional. Rakyat terlatih. Rakyat terlatih. Pak angkatan berapa waktu itu Pak? Ini lupa tadi jawab Pak. Ya, saya masuk APDN itu kan di posisi tahun 1986. 87 saya masuk Latsarmil, 88 saya masuk Suskalak. Itu masih angkatan, terus angkatan berapa? Angkatan ke berapa? Kalau saya punya sertifikatnya itu ada angkatan, tapi saya sudah tidak hafal. Oh iya. Tapi belum sampai digit banyak, masih di bawah 10 Tidak, pasti kan Latsarmil ini kan rata-rata resimen mahasiswa Min Mahamako itu ke semua perguruan tinggi kan ikut. Ya, tapi kalau saya dari APDN itu diwajibkan. Jadi kami tidak dipilih. Kalau APDN angkatan berapa? Saya angkatan 17. 2 daripada yang terakhir. Oh iya. Pas satu angkatan dengan siapa dengan pejabat siapa di sana Pak? Kalau saya adiletin di sini Pak Hardiman. Satu klik di bawah saya. Oh gitu ya. Tapi masuk IP-nya kami bertiga, kami sama-sama. Oh iya. Masih dokter Andus itu Pak. Iya, masih dokter Andus itu IP itu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi tadi pas cerita tadi mengenai maksud dari Pak bilang Somaltol itu pembohongan itu bukan maksudnya bukan sistemnya yang pembohongan, tapi orang-orang yang melakukan pembohongan, ASN yang melakukan pembohongan terhadap aplikasi itu dan melakukan pembohongan terhadap pimpinan. Iya. Kalau Pak lihat sekarang bagaimana Pak dengan Pak mulai evaluasi ini ada perkembangan kesini Pak? Ya yang jelasnya misalnya Mail ya. Saya hari ini bisa contoh Mail dengan bayar. Kan tidak mungkin mau ditegur misalnya tuh. Jadi dengan sini berusaha untuk datang cepat, datang tepat waktu dan melakukan absen karena kalau tidak kita absen berarti ada hal-hal yang nanti ada sanksi-sanksi hukum yang akan mengenai kita. Misalnya hari ini kita datang absennya di atas jam 8 berarti perhitungan akumulasi kita sudah kurang jam kerjanya. Kita tidak ada lembur di sana Pak. Karena perhitungan di datang tepat jam 8 ya berarti pulangnya kurang lebih jam 4, setengah 4 sudah kita pulang. 15.30. Ya, 15.30. Jadi hari ini kalau Bapak bilang tapi saya pulang kan jam 6 sore, tidak ada hitungannya di sana. Yang jelasnya masuk jam paginya itu yang menentukan Anda masuk kantor atau tidak, terlambat atau tidak. Iya. Sekarang beta nih mewakili isi hati teman-teman ASN. Kewajiban ketemu sejalan ini Pak. Anggaplah sejalan ini Pak. Iya. Tumpung hak jaga tunda-tunda ini bagaimana Pak? Saya kalau sistem keuangan barangkali Mail kan berada di sana, di wilayah itu. Ya, jadi saya itu kalau biasa kan sebenarnya ketuk pengeluh juga. Kenapa sampai gaji harus bayar terlambat? Kenapa TPP-nya terlambat? Tapi kan saya alhamdulillah setelah kurang lebih sejak tanggal 8 Juni sampai hari ini baru merasakan apa itu yang namanya TPP. Baru 1 bulan jalan. Tapi dipunil lumayan juga Pak. Ya, nilainya lumayan kalau dibandingkan dengan keadaan budaya kita di Sulawesi, uang itu tidak akan ada artinya karena bisa ada orang meninggal, ada podohoi. Jadi yang jelasnya
Ya, tapi alhamdulillah bisa mencukupi hidup Mencukupi. betul. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Iya. Saya cuma mau ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa tunjangan dan lain-lain ini kan keinginan keturang bisa jalan mulus. Tapi sesungguhnya yang buat keturang jangan jadi lemah, karena jangan jadi tidak disiplin cuma gara-gara terlambat membayar gaji. Gaji adalah balas jasa yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada semua ASN, walaupun itu dia terlambat. Itu pasti. Itu sudah pasti harus dibayar. Kalau tunjangan ini kan masih ada cerita-ceritanya. Iya. Pak dulu Pak pertama jadi PKP gaji berapa? Saya 44.000. 44.000. 44.000. Tahun berapa? 85. 44.000 tuh 44.000. cukup Pak. Itu kan nilai zaman itu kan hampir sama dengan 4 jutaan. Oh gitu. Nilai barang kan masih murah. Kita masih bisa beli barang dengan harga 1.000. Kemeja kan kita dapat di bawah ya 5.000 kan bisa oke lah waktu itu. Iya. 44.000. 44.000 Pertama jadi pegawai itu. Ketemu jadi pegawai pertama gaji lumayan terus gitu. Iya Pak. Oke baik. Jadi ini malam sudah jelas sekali. Yang Pak cerita di apel itu ini malam Pak buku semua nih toh. Dari Papi mau cerita mungkin kemarin teman-teman waktu apel sound system jaga gangguan atau bagaimana kalau dia nonton YouTube ini sudah jelas ini Pak. Pak mungkin closing statement Pak mau sampaikan apa ke ketong ASN di Sula? Ya baik. Di kesempatan yang berbahagia saya mengajak seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Kebetulan saya mau sampaikan bahwa saya ini kan hitung-hitung kurang lebih 3 tahun saya akan pensiun. 3 tahun Pak? Kurang lebih 3 tahun. Jadi saya mengajak teman-teman, marilah kita disiplin. Aturan telah jelas. PP 94 tahun 2021 menjadi payung hukum ketorang. Jangan sampai cuma gara-gara tara masuk kantor, terus ketorang harus ditegur. Sebagai seorang yang dituakan, hari ini saya tidak senang. Saya terus terang saya di apel saya bisa marah teman-teman ASN, tapi sesungguhnya hati kecil saya itu berontak. Kenapa harus saya marah anak-anak saya? Tapi karena itulah saya menjadi panutan, saya harus dianut, saya harus menjadi contoh buat staf, makanya saya harus keras. Makanya dalam kehidupan saya di menjelang akhir-akhir masa tugas saya mau bilang jangan lalai karena aturan. Terkait dengan disiplin pegawai ini, saya ajak untuk mari kita masuk kantor. Saya senang dan saya akan merasa sedih tatkala ada teman-teman yang harus diberhentikan dari pegawai cuma gara-gara tidak masuk kantor 10 hari. Tapi sesungguhnya kalau tidak kita masuk kantor, ASN tidak masuk kantor, sebenarnya mau duduk di rumah bikin apa? Setiap bulan kita colok keluar uang. Setiap bulan kita colok, kan kita sudah digaji. Masuk kantor, masuk kerja, upahnya akan dibayar setelah tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Jadi jangan malas. Mari kita kerja dan kerja. Kalau bukan kita yang melihat Sula, siapa lagi? Kita yang ada di daratan Pulau Mogoli, Pulau Sula ini adalah orang Sula yang mau melihat negeri ini sendiri. Papi apa namanya himbauan ini untuk pegawai yang diberhentikan kemarin juga. Saya mengajak teman-teman saya yang hari ini mungkin diberhentikan, dibebas tugaskan Pak Safrudin dan Pak Safrudin Sapsoa dan kawan-kawan. Marilah kita masuk kantor. Hari ini kalian mungkin tidak senang sama pejabat, pimpinan, tapi inilah bupati kita, wakil bupati kita. Aturan sudah jelas. Sebenarnya pada saat kalian teman-teman semua dibebas tugaskan, sebenarnya saya tidak suka mendengar itu dijadikan di banyak media yang membahas persoalan ini. Sesungguhnya kalau saya bisa mengajak, kenapa tidak Pak Safrudin dan kawan-kawan ke PT UN saja? Kenapa tidak peradilan saja harus jadikan itu koran yang jadikan wacana? Banyak cerita di media, itu sebenarnya tidak. Jadi karena aturan ini jelas, kalau Bapak tidak masuk kantor 10 hari, jangan-jangan sampai Bapak dan teman-teman menjadi masalah gara-gara tidak masuk kantor. Saya hari ini bisa katakan saya lebih senior dari teman-teman semuanya. Saya mengajak
mari masuk kantor. Jangan tinggal di rumah, datang. Adapun persoalan hari ini bisa duduk bercerita, datangi pimpinan. Barangkali ada yang berkeinginan seperti Pak Saf berkeinginan sekolah, ya sampaikan buat Ibu Bupati. Saya kan mau ingin melanjutkan pendidikan, silahkan lanjutkan. Kalau melanjutkan pendidikan berarti masih lebih baik dibandingkan tidak masuk kantor. Seperti itu. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Nah, sekarang kan saya melihat banyak teman juga yang sudah masuk kantor. Ada Idham Buamona, ada Safrudin Beno. Saya lihat ada Pak Haji Kamal, Ibu Opi, saya lihat juga Pak Kahar masuk kantor. Ibu siapa yang? Ibu Sofia Samlan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak Mail dari Moderator Sula. Pemail dan Ibu Maya akan menjadikan contoh buat teman-teman yang lain di hari esok. Amin. Terima kasih Pak. Ya, oke Pak. Selamat malam. Syukur Pak. Moderator Sua.